Jadi ini hoax ya kalau bisa dibilang ya. Hoax kalau misalkan dibilang mesin ini adalah mesin untuk pemula. Di episode ini kita akan membahas dua mesin espresso yang sering di request untuk perbandingannya, FCM 3601 dan FCM 3605. Apa sih perbedaan antara dua mesin ini ya? Kalau misalkan kita lihat di sini ya, perbedaan dari fiturnya, key fiturnya sudah jelas. Perbedaan utamanya di manometer atau pressure gauge ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa sih pressure-nya saat kita melakukan ekstraksi espresso. Nah, tentu saja dengan fitur ini kita bisa belajar espresso. Berbeda dengan FCM 3601 yang katanya YouTuber adalah espresso mesin rumahan untuk belajar. Ya, nggak ada pressure gauge-nya, bro. Jangan pakai mesin ginian untuk belajar karena kalian nggak tahu berapa bar saat kalian melakukan ekstraksi ya. Jadi ini hoax ya kalau bisa dibilang ya. Hoax kalau misalkan dibilang mesin ini adalah mesin untuk pemula. Justru kalau misalkan kalian yang sudah ngerti espresso, kalian dengan ngelihat aja flow rate-nya saat melakukan ekstraksi itu bisa tahu espressonya bagus atau enggak. Ya, jadi lebih diperuntukkan untuk orang yang mengerti espresso. Oke, nah kalau kita lihat dari tampilan luarnya ya sudah jelas berbeda. Oke, kalau di FCM 3605 ini dia lapisan luarnya dilapis aluminium, jadi kesannya jauh lebih elegan, lebih keren ya. Dan ini ada dua jenis. Kalau misalkan kalian cari di tokonya Indotara, ada yang versi pinggirnya ini adalah plastik. Nah, kalau yang ini versi pinggirnya yang aluminium. Harganya beda 200.000 aja. Tetapi 200.000 itu juga menentukan apakah mesin ini cukup keren dipajang atau enggak ya. Tapi tidak bisa disamain sih dengan kekerennya ya, dengan kerennya mesin La Marzocco ya atau VBM Lolo kalau kita pajang di kedai. Tentu saja ya, beda jauh. Oke, sekarang kita akan bedain lagi perbedaan utamanya dari dua mesin ini ya, portafilter bawaannya. Oke. Kalau misalkan kita Ternol dulu ya. Portafilter dari 3601 ya, ini menggunakan bahan aluminium. Dipegang aja udah jelas enteng. Kalau kita timbang, berat totalnya adalah 211 gram ya. Ini enteng banget. Oke. Kemudian yang 3605 ini secara feel aja dipegang ini jauh lebih berat. Ya, kita timbang. Beratnya 500,0 gram, 500 pas. Oke. Jelas portafilter seperti ini jauh lebih proper kalau kita gunakan untuk komersil, karena ini memang grade-nya grade komersil ya. Walaupun nanti kita mau upgrade lagi ke kualitas ekstraksinya bisa dengan VST Precision Basket. Ini kita tinggal ganti basketnya aja udah kelas premium ya portafilternya. Oke, cuman di sini semua standar Indotara banget. Kita akan bandingkan gimana sih perbedaan kualitas dari kopi dua mesin ini. Oke, seperti biasa kita nyalain dulu. Oh, ini kebetulan masih hangat, jadi dia langsung ready ya. Kalau misalkan mesin ini rata-rata karena dia dua-duanya menggunakan thermoblock yang volumenya nggak banyak, nggak besar, dengan 1000 watt dia di bawah 50 detik dia sudah ready semua ya. Jelas, cepat banget. Berhubung ini dua-duanya thermoblock ya, seperti gua bilang ini dua mesin ini adalah mesin yang sama sebenarnya secara spesifikasi tertulis ya. Dia sama-sama menggunakan vibrator pump Ulca dari Itali sama, dan dua-duanya menggunakan thermoblock. Nah, kalau di sini kita lihat dia mempunyai fitur water dispenser, yang mana fitur water dispenser ini juga mengambil volume dari thermoblocknya tadi. Artinya kalau misalkan kita menggunakan steamernya, nafas dari steamernya ini jauh lebih pendek daripada 3601 yang tidak punya water dispenser. Otomatis kalau misalkan kalian belajar latte art mungkin lebih oke pakai yang ini ya, 3601 mungkin ya. Tapi bukan berarti ini tidak bisa buat bikin latte art, nggak gitu juga ya. Kalau misalkan positioningnya bagus, tentu saja ini bisa membuat foam yang cukup proper. Tetapi di atas 60 detik, ya di atas semenit baru oke dia rasanya. Itu menurut gue pribadi. Oke. Sekarang kita bikin espresso. Nah, di sini kita akan membuat targetnya di 40 gram out, ya. In-nya kita bikin di 20 gram. 1:2 pas banget espresso. Oke. 20 gram in, yield 40 gram. Oke, let's go. Nah, kalau misalkan kemarin ya kita bikin espresso ya dengan mesin yang sama tetapi grinder yang berbeda, kali ini kita membuat espresso dengan
dua mesin yang berbeda dengan grinder yang sama. Oke. Yang seharusnya ya, ketika grinder itu udah benar, maka problematika hidup lebih sedikit. Alright. Seperti biasa, kita juga melakukan distribution dengan temper yang sudah terkalibrasi, pakai donat 2-in-1 ya. Distribution plus temper. Oke. Sini ya, ini supaya kelihatan. Ini agak awkward gitu posisinya. Karena posisinya di tangan nih, tapi tangan kiri yang megang ya. Gak apa-apa. Oke. Kita distribusiin dulu. Oke. Ini karena emang grindernya udah benar, jadi didistribusin aja. Kualitasnya sudah oke. Oke. Sudah good. Itu hanya dengan distribusi saja. Apalagi kita temper. Lebih good lagi dia harusnya. Suppose. Gerak itu ya. Gak apa-apa. Double distribution ya. Supaya tidak ada keraguan di antara kita. Ya. Gerudak-gerudak Ya udah gak apa-apa. Oke, pre-flush, cup in. Nah, kita ter. Ini agak jauh dikit deh, biar gak bunyi. Oke, let's go. Udah bro. Coba tes. Bunyi nggak? Oke, ini kalian lihat ya sekarang ya. Hampir barang banget karena kita menggunakan alat seperti ini. Ya, di sini dia sudah melakukan ekstraksi di 8 bar. Oke. 24 harusnya naik. Oke. Di 11 bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Hasilnya di 40,9. 41 gram. Oke ya. Miss 1 gram aja. Tidak masalah, karena biasanya kayak gitu ya, pas kita nyetop itu kan masih ada yang netes. Ya lumayan lah, nambah setengah gram. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba di cup kedua. Di cup kedua, kita akan menggunakan mesin ini ya, dengan basket bawaannya dan portafilter bawaannya dia. Nah, mungkin kita mau ngitung nih, ini kan karena mesin ini posisi dingin ya. Mungkin kita mau hitung seberapa lama sih dia melakukan pemanasan. Oke, dia nyala, dia punya vibrator pump. Oke. Nah, ini sambil kita rolling, ini gua nyiapin dulu dia punya beans. Alright. Oke, 20. Udah ready ya, udah 00 ya. Jadi karena dia thermoblok, jadi sambil kita mempersiapkan bubuk ya, mempersiapin kopi, dia ini udah ready gitu loh, cepat banget ready-nya. Karena menggunakan thermoblok. Cuman kalau mau proper, mau yang komersial, tentu saja sangat disarankan menggunakan mesin yang boiler ya. Apalagi pompanya menggunakan pompa yang rotary gitu ya, jangan pakai pompa vibrator. BTW, apa sih bedanya antara pompa rotary dan vibrator pump gitu ya? Beda banget. Kalau misalkan vibrator pump seperti ini, dia butuh tampungan ya, dia butuh water tank seperti ini, jadi airnya tuh ke bawah. Kalau kita menggunakan rotary, dia tuh bisa nyedot langsung dari galon ya. Jauh banget perbedaannya antara rotary pump dan vibrator pump. Alright. Ada yang nyebutnya vibrant pump, ada yang juga nyebutnya vibrance pump. Tapi biasanya disebut vibrator pump. Walaupun terdengarnya agak ambigu gitu. Ayah wainya. Oke. Polish, distribusi lagi ya. Jadi dua-duanya kita menggunakan
double tamping ya, supaya tidak ada keraguan di antara kita. Siap. Oke. Oke, portafilter in. Oh iya, lupa. Kalau ini agak samping gitu ya. Nah, agak miringnya agak jauh ya. Angle masangnya itu agak beda soalnya. Oke. Karena dia volumenya lebih besar di sini ya, jadi suaranya lebih gitu. Dan steamnya dia juga akan lebih kencang kalau kita menggunakan mesin ini. Oke. Cuman berapa bar? Tidak tahu. Kalau dari flow-nya sih ekstraksinya bagus ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pret. Oke, hasilnya 40,9 ya. Bedanya cuma 0,1 gram sama mesin ini. Jadi sebenarnya sama aja gitu loh, sama aja. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan cobain, tapi tunggu panasnya agak kurang ya. Tunggu panasnya agak kurang. Mungkin kita cobain dulu yang pertama. Kita swirl dulu. Alright. Ini yang dari FCM 3605. Seperti apa? Ya, good seperti biasa. Oke, kemudian ya cukup balance, cukup balance. Kemudian dari FCM 3601 ini cuman bedanya masih hangat ya. Mungkin kerasanya lebih nikmat ketika lebih hangat ya. Harusnya dua-duanya kita biarin dingin dulu baru dites biar adil. Hasilnya tuh cenderung identik sih sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit. Dia lebih menonjol bodinya si FCM 3605 ini ketimbang FCM 3601. Ini berdasarkan testing gua aja ya. Cuma kalau misalkan kalian merasakan hal yang dua mesin ini, kalian punya dua mesin gitu ya. Dua mesin ini sama aja kok bang rasanya gitu ya. Coba komentar di bawah ya. Tapi yang gua rasakan di sini ada sedikit perbedaan body, sedikit, gak terlalu jauh ya. Karena yieldnya dan brew time-nya dan dari suaranya, tekanannya juga cenderung mirip gitu loh. Cenderung sama gitu ya. Cuman ada perbedaan body gitu rasanya. Lebih prominent dia, lebih menonjol si 3605. Padahal ya mirip-mirip aja. Resepnya sama-sama aja gitu ya. Oke. Setelah ini dua mesin ini kita akan coba membuat latte art. Oke. Apakah bisa? Bisa dong ya. Mungkin kita akan coba dulu dari mesin yang 3605. Ini gue bersihin dulu. Tentu saja. Kita taruh aja portanya di knock box. Oke. Kita flush setelah menggunakan. Oke. Sekarang kita akan coba bikin. Ya, gue nggak bisa bikin latte art sih ya. Coba. Buat bandingin aja. Gimana sih perbandingannya dua mesin ini? Kalau mungkin dua-duanya gue readyin deh ya. Berhubung listriknya kuat juga. Dua-duanya kita onin aja. Kantor lagi mati soalnya. Jadi listriknya ke sini semua. Nah, seperti biasa ketika kita menggunakan mesin thermoblock seperti ini, mesin yang non boiler. Jadi kalau kita misalkan buang airnya itu tidak bisa cuma 3 detik. Nggak bisa. Kita tunggu dia sampai 10 detik. Nah, kalau gitu baru dia pure uap air ya. Jangan kita tambahin air, nanti ngencer dong dia. Nah, kalau mesin ini juga udah ready, kita lihat. Tuh, airnya. Nah, dari suara steamnya aja udah jelas beda ya. Si napasnya ini tuh karena dia nggak kepotong sama water dispenser, thermoblocknya, volumenya juga lebih gede, maka napasnya juga akan lebih kencang, lebih panjang napasnya si 3601. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ahli espresso, nggak perlu yang namanya pakai pressure gauge, merem istilahnya udah keren, espressonya udah enak, beli 3601 buat di rumah itu cukup banget.
Oke. Sekarang kita coba bikin pakai ini satu. Ini yang 3605 cupnya yang ini. Nah, caranya gue biasanya gitu. Kita di ujung dulu, ya, nge-steamnya kayak gini, ngadep sini dulu. Dia bikin ngebelah dulu. Nggak vortex dia, nggak bikin vortex, tapi ngebelah dulu. Nah, baru gini majuin. Oke. Dimajuin. Jadi dia integrasi gitu. Istilahnya mungkin kayak gitu ya, bener atau salahnya, nggak tahu. Kurang lebihnya kayak gitu. Intinya paham ya maksudnya gue kan ya. Masuknya cuma seperempat tip aja, di dekat lubangnya aja. Dan kalau misalkan di mesin ini, karena nafasnya nggak terlalu panjang, nggak sepanjang 3601, tidak segalak 3601, dia di 70 detik baru dia bagus, dia punya tekstur suhunya. Kok suhunya? Susunya. Cucu. Oke. Nah, kita lihat dia sudah naik, sudah ada perkembangan. Wih, udah ngembang gitu ya. Oke, steam. Bersihin, steam lagi. Oke. Biasa gua gitu sih buat memastikan dia bersih ya, steam one-nya. Jadi susunya seperti ini. Oke. Kita coba ratain. Mungkin di sini gua nggak berusaha bikin latte art ya. Karena emang nggak bisa, jujur aja. Nggak bisa. Ya mungkin bikin buletan itu ya, bikin donat aja cukup kali. Bikin donat tengah. Set. Oke. Seperti inilah dia. Ya, teksturnya. Oke, foamy banget. Asyik juga, kelihatan nggak sih? Seperti itu. Ini yang pakai dari FCM 3605. Oke, sekarang 3601 ya. Kita buang airnya dulu. Oke. Ya, kira-kira 10 detik lah ya. 8, 9, 10. Oke. Nggak perlu kelamaan juga ya, nanti dia turun suhunya. Set. Ini mungkin karena dia napasnya lebih panjang ya, sama lebih bagus dia punya steamer jatuhnya. Mungkin dia tidak akan selama 3605 nih, si 3601 nih. Oke. Seperti biasa tekniknya gue samain juga. Kita belah dulu. Bikin dua gitu, 2 pusaran. Oke. Sampai di 20 detik. Oke, habis itu gua mundurin. Beda kayak gini gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi sekarang dia integrasi ke bawah, dorong ke bawah, ke atas gitu. Mutar gitu. Gelombangnya. Oke. Cuman ini di sini kalau kita dengar suaranya, suara termobloknya itu lebih keras ya. Jek 3601 ini. Dia di 55 detik udah ngembang sih. Ya, 60 dia. Ya 60. Beda 10 detik aja sih, tapi karena dua-duanya sama-sama termoblok kecil ya, sama-sama lambat buat bikin steam. Jatuhnya dia sama-sama lambat. Ya tidak bisa disamain dengan mesin boiler, tentu saja ya. Seperti biasa, karena gua nggak bisa bikin latte art, kita cuman bikin donat aja. Oke. Kalau misalkan tambah 10 detik lagi lebih kental lagi deh nih, kayak si 3605 ya hasilnya ya. Oke, bikin donat. Oke, sekian dulu pembahasan dua mesin kali ini ya. Jadi intinya sebenarnya dua mesin ini adalah
dua mesin yang sama ya, serupa tapi tidak sama justru. Bukan sama ya, serupa tapi tak sama. Secara spesifikasi tertulis sama, secara jeroan sama ya, cuman berbedanya beberapa volume dari termobloknya dia dibagi ke water dispenser di 3605 ya. Kemudian di 3605 ada pressure gauge yang sangat berguna sekali ketika kalian menggunakannya untuk belajar espresso di rumah tentu saja. Jadi apakah 3601 ini recommended? Ya recommended aja buat kalian yang sudah ngerti espresso ya. Buat kalian yang mungkin ingin mendalami latte art-nya lebih dalam. Kalau 3605 recommended nggak? Sangat recommended ya. Bahkan gue juga pakai di kedai gue 3605. Tapi kalau misalkan ada budget lebih, misalkan 9 juta ya tentu saja gue lebih memilih mesin dual boiler. Walaupun masih menggunakan vibrator pump. Kalau misalkan budget di atas 20 juta ya tentu saja pakai yang mesin rotari. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ngopi hari ini. Have fun.